Ora ciloko no pola ben ora salah. Aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat malam. Kembali lagi di channel Ojo Dume Series bersama saya Didra Rashid dan juga Om Semar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juga ada saya Ki Adek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan masih ditemani oleh Om Hao. Selamat datang Om Hao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Oke, Semar People dan semuanya yang menonton channel ini, kita mungkin tiba di ujung pertemuan bersama Om Hao, tapi untuk hari ini maksudnya mungkin akan dipertemukan kembali, semoga Om Hao. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan sedikit menyampaikan karena kan Om Hao juga yang berkehidupan di Jogja nih Om. Kita kemarin sekitar 2-3 hari ya Om Semar sempat keliling ke lewat Jalan Malioboro, terus tadi juga sempat ke Merapi. Menurut teman-teman juga Ki Adek bilang juga ini kok sesepi ini. Padahal gitu. rame banget Harusnya rame banget. Ya kita tahu memang sedang ada pandemi ini, namun agak ada sedih lah Om. Maksudnya toko semua buka tapi yang beli nggak ada gitu loh. Maksudku pernah nggak sih Om atau ada Om pernah baca literasi yang Om mau telah pelajari situasi COVID seperti ini gitu? Apa pernah terjadi di negeri kita atau bahkan di seluruh dunia gitu Om? Iya, kalau kita ambil di negara kita ya, kita ambil beberapa timeline waktu, itu di era kolonial Hindia Belanda waktu itu, sekitar tahun 1919 hingga 1920, itu memang merebak hampir sama seperti pandemi waktu itu adalah flu Spanyol. Flu Spanyol. Iya, dan ini juga berdampak di beberapa tahun kemudian, antara 1930 dan 1933 itu memang ada salah satu krisis moneter global, Malaysia waktu itu, yang salah satu berdampak dari, contohnya Mas ya, dari 18 hingga 19 pabrik gula waktu itu yang ada di Jogja, yang survive waktu itu hanya tinggal 7 sampai 9 karena ada pembatasan ekonomi dunia karena efek dari pandemi yang waktu itu merebak di era kolonial. Kemudian juga wabah tuberkulosis TBC. Ya, itu pun hampir sama, dan antibiotiknya juga ditemukan setelah puluhan tahun kemudian. Karena teknologi zaman dulu dengan sekarang berbeda. Dari beberapa kejadian-kejadian ini memang di era kolonial sendiri banyak kemudian diputuskan untuk vaksinasi pertama seperti sekarang, pembentukan rumah sakit darurat. Salah satunya kalau kita mengambil TBC, kemudian muncul beberapa sanatorium. Jadi peran pemerintah kolonial pun waktu itu seperti itu sama dengan kondisi-kondisi yang sekarang. Daruratnya. Iya, karena kalau kita melihat secara interval waktu 2020 dengan 1999, pertama memang ada kesamaan dalam angka kembarnya. Yang kedua 100 tahun kemudian, dan sejarah itu peristiwanya terjadi, tetap tidak akan terjadi kembali, tetapi polanya sehingga nanti bisa kita hitung berdasarkan deret aritmatika ya, dalam matematika itu akan ketahuan pola-polanya. Dan jika kita tarik lebih jauh lagi, tahun 18 sekian, 17 sekian pasti juga ada. Tapi yang sangat mempengaruhi dan dekat dengan pandemi besar yang terjadi saat ini itu era flu Spanyol waktu itu, 1919 hingga 1920, berarti 100 tahun yang lalu. 1919. 1918, 1919. Jadi kalau misalnya
dari literasi yang Om Hao baca, setelah ada pandemi selalu ada berikutan dengan permasalahan ekonomi ya. Iya, selalu pasti itu. Iya, karena ada pembatasan, kemudian secara ekonomi pasti mas. Itu karena permintaan dunia yang karena nilai apa keuangan dan macam-macam turun, pasti itu akan berdampak melebar. Ya jelas, karena pembatasan kan ketika kita terbatas berarti secara siklus perputaran finance juga akan terbatas. Kayak sekarang itu ya. Iya, sekarang persis sekali. Dan kalau boleh disinggung sebelumnya nih, nanti aku juga penasaran, mungkin Ki Adek bisa sambil mencoba untuk Rogo Sukmo Ki. Tahun 1919 ya. 1919 itu semua seluruh dunia tuh. Boleh dibilang demikian ya. Nah, cuman mungkin ke Indonesianya kali ya. India Belanda. India Belanda, Ki Adek boleh untuk sambil Rogo Sukmo. Dan Smart People sambil menunggu Ki Adek, Om Hao juga. Om, ini apakah saya pernah dengar juga, pernah ada yang membahas seperti Om Hao waktu itu, apa ada kaitannya dengan janji Sabdo Palon atau gimana? Menurut Om Hao bagaimana? Boleh dikaitkan apa? Ya sebenarnya kalau ini lebih dikaitkan sih mas, kalau terhitung 500 tahun kemudian ya. Sebenarnya lebih dikaitkan, tetapi kita ambil sisi positifnya ya. Ketika sekarang ini memang kita dikembalikan kepada tatanan baru. Salah satu contoh penggalaan untuk kita cuci tangan. Sebenarnya sudah kita lupakan mas. Karena ketika kita masuk ya tinggal masuk saja untuk itu. Tetapi kalau kita local wisdom, kita kembali ke era-era di mana seperti kita bertandang, kita pulang ke rumah orang tua, ke kakek nenek kita di desa, itu kan pasti di depan disediakan tempat cuci tangan. Bentuk gentong ataupun pancuran atau apa. Kendi apa. Karena sebelum masuk rumah kita harus bersih. Bersih di sini, bersih saat kita di perjalanan atau kita dari mana. Sehingga segala kotoran, penyakit baik yang medis non medis itu jangan sampai dibawa masuk ke rumah. Itu salah satu contoh tatanan yang dulu sebenarnya kita sudah ada, tetapi sudah kita hilangkan karena cari praktis lah di situ. Tapi karena ada pandemi COVID-19 ini, salah satunya kita diingatkan untuk kembali ke sini lagi. Jadi sebenarnya kita pernah punya tradisi itu ya sebenarnya Om ya. Dan kembali kayak orang-orang lebih memikirkan kesehatan sih. Jadi udah mulai mikir olahraga sering, terus mulai mikir makanannya sekarang mau nggak yang kimia, terus mulai bercocok tanam. Cocok tanam, bener Om. Banyak sekali teman-teman yang mulai bercocok tanam. Termasuk ini sih Mas, quality time bersama keluarga juga. Salah satunya itu. Dan memang kalau kita ke depan ya, semuanya akan beralih ke era-era digital. Jadi ada era di mana kita tidak langsung ketemu secara fisik, tapi secara non fisik, seperti dengan rapat jarak jauh contohnya. Ternyata bisa ya. Bisa, karena memang kalau kita lihat zaman dahulu, para leluhur kita pun menggunakan teleportasi dan telepati. Waktu itu berkomunikasi juga jarak jauh, sama. Cuman beda sarananya kalau sekarang itu. Dengan elektronik. Iya, dengan elektronik. Dan Ki Adek sudah kembali. Ki Adek silakan, mungkin ada yang dibicarakan. Waktu saya lihat sekitar bulan Oktober ya, tahun 1919 di wilayah Gajah Mada, yang notabene di sana banyak keturunan Tionghoa, itu banyak rampok, banyak maling datang ke rumah-rumah orang tanpa rasa takut. Bahkan rampok dan maling ini, kalau dia mau ngedatangin rumah orang, dia kirim surat dulu. Besok saya datang ke rumah kamu, tolong sediakan barang-barang kamu yang kamu punya di luar. Kalau kamu nggak sediakan, kamu saya gorok. Saking ekonomi saat itu mungkin sangat sulit, ekonomi yang sangat terhimpit menjerat masyarakat pada saat itu, sehingga kejahatan sampai segitu beraninya membuat pemerintah dipegang kolonial saat itu juga kewalahan, terutama juga untuk non pribumi yang sangat ketakutan. Banyak juga yang mereka hijrah karena rasa ketakutan itu. Jadi karena begitu mau masuk akhir
tahun 1919 itu makin kuat kehimpitan ekonominya, kelaparan, kehimpitan ekonomi yang saya lihat cuman terjadi bukan rusuh ya, cuman kejahatan itu sangat luar biasa. Ini daerah Gajah Mada Indonesia apa? Ya, di Jakarta. Jakarta, oke. Di Jakarta, di sekitar Gajah Mada. Mungkin dari wilayah Senen, Gajah Mada, Gunung Sahari, ya sekitar situ. Yang saya lihat karena ada kali besar, ada jalan lebar, karena memang jalan itu dari zaman dulu kan sudah ada. Karena dianggap ini ya, dianggap mungkin bangsa Tionghoa itu yang mapan lah ya dibandingkan. Betul sekali Om. Karena mereka istilah kata malak lah ya. Iya, tapi banyak juga korban-korban dari sesama pribumi. Oh gitu. Mereka nggak pandang bulu. Yang dikira mampu dikirimin surat. Saya mau merampok rumah kamu, tolong kamu siapkan. Kalau kamu nggak siapkan, ya berarti kamu siap untuk melawan si perampok itu. Dan saat itu opas-opas pihak keamanan dari pihak kerajaan Belanda itu nggak sanggup, nggak harus selalu menjaga. Pasti kecolongan-kecolongan, ada kecolongan-kecolongan beberapa tempat yang sampai terjadi kekerasan itu. Dan ini udah di mana-mana. Seperti itu. Dan saat itu kelihatan ininya nggak, Ki, penanggulangannya atau kita bisa ambil dari. Kalau penanggulangan, kalau saya rasa sih ya, entah iya entah enggak, itu berjalan dengan sendirinya. Penanggulangan itu secara medis mungkin saat itu sangat minim. Hanya keamanan aja diperketat supaya tidak terjadi lonjakan kriminal, sehingga lama-lama masyarakat terbiasa dengan masa kesulitan saat itu, dan kesulitan itu hilang dengan sendirinya. Saat itu lockdown juga nggak apa? Nggak ada lockdown. Ini bebas aja ya? Bebas saja, karena memang nggak bebas mau gimana, cuman mau cari makan juga sulit. Semuanya serba sulit. Sampai kayak sekarang mungkin. Iya. Semuanya serba sulit. Gimana ya? Mungkin dari Om Semar atau Om Hao gitu, gimana biar kita tidak mengulangi lagi lah? Mungkin ada antisipasi apa yang mungkin kita bisa share ke Semar People? Ini kan kesulitannya hampir sama ya Om, yang susah sulit cari makan dan sebagainya. Ya. Sebenarnya yang membedakan kan teknologi ya. Waktu itu di era yang belum ada masker dan mungkin ini sanitizer dan makin lain-lainnya gitu. Kalau menurut saya ya polanya ya, dari belajar dari sejarah, penanggulangannya bagaimana dan apa yang akan terjadi itu secara ini. Kalau sekarang berkognisi Mas, karena memprediksi ya, berdasarkan data statistik yang ada, probability-nya seperti apa, probabilitasnya. Sebenarnya berawal dari diri kita sendiri. Ketika nanti kita sesuai tataran dan juga tuntunan dan himbauan, insya Allah ini bisa terkendali dan sebaliknya. Amin. Amin. Karena memang secara apanya yang terjadi, tetapi efeknya itu domino, akan lebih meluas dan kita harus memutusnya di situ. Tapi secara prekognisi pernah Om untuk berdasarkan data kurang lebihnya berapa tahun lagi kah atau bagaimana? Ya, kalau itu sebenarnya bisa dihitung secara ini sih Mas, secara data statistik sih. Kita pakai huruf H ya sebenarnya, berdasarkan data yang sudah ada. Kita ngelihat kelandaiannya dulu sih Mas, memang harus ada perhitungan secara matematik sih. Gitu. Data-datanya yang penambahan kasus setiap hari berapa, baru nanti kita cari rata-rata, standar deviasi dan macam-macam, puncaknya sampai mana, kelandaiannya itu nanti akan diketahui. Ya, memang harus ada perhitungannya. Iya. Gimana Om Semar? Kalau aku sih ngeliatnya sih ya, hasil dari Ragu Sukmoyo Psikiadik adalah kayak kalau misalnya kita nggak menangani yang dengan yang benar, akan kembali seperti itu lagi sih. Bisa rusuh lagi, bisa, karena memang kondisinya memang sekarang semua untuk makannya susah nih, udah mendekati ke sana gitu. Mudah-mudahan kita jangan sampai ke sana. Karena akan ya, kalau orang butuh uang dan nggak bisa makan ya apalagi kalau nggak nyuri kan. Iya sih. Jadi ya, moga-moga pemerintah Indonesia bisa menemukan jalannya. Amin. Cepat gitu aja. Dan tadi juga yang pas Kiadex lagi Agus Sungo, tadi kita ngobrol bareng Om Ho juga,
kayak kita juga harus balik ke tradisi zaman dulu lagi ya, yang baik-baik ya Om ya. Iya. Seperti yang ngumpul, makan nggak makan yang ngumpul, dan keluarga saling menguatkan gitu ya. Kayak ada, karena memang sih aku akuin juga, kadang aku sebelum corona pun kasarannya jarang bisa satu meja makan bareng orang tua lagi gitu. Ya nggak sih? Maksudnya bisa ngumpul bareng satu rumah berbarengan gitu loh. Sekarang jadi sering ya. Sekarang jadi sering. Alhamdulillah. Iya, kadang sih berantem jadi enggak, maksudnya pasti kan ada. Lonjakan itu pasti ada. Ya, jadi maksudku dengan semakin sering jadi lebih kenal gitu Om Hao. Iya. Kadang kita melupakan keluarga kita, adik kita tuh gimana sih orangnya gitu. Iya, karena kan harta paling berharga adalah keluarga ya. Betul. Kayak Iya. lagu. Lagu. Iya, keluarga cemar. Ya, karena kan mengajarkan ke kita bahwa kematian itu dekat, kita harus memiliki tabungan yang cukup untuk dana darurat, Iya. kesehatan sangat berharga, dan juga an-nufatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Dari iman. Dengan kita seperti itu, insya Allah kita akan terhindar, dan imunitas sejatinya itu kan rasa senang, Mas, bahagia. Rasa senang. Jadi ketika kita merasa senang dengan apa kita mematuhi, insya Allah kita tetap diberikan kesehatan, karena ini salah satu harta ataupun kenikmatan dari Tuhan yang berikan. Amin. Dengan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga kesenangan berkumpul kita ini bisa terulang lagi Om Hao. Amin, ya Mas. Amin, karena banyak sekali, dan mungkin ini sih Om Hao ada sahabat-sahabat Smart People, mungkin ada beberapa Javanika juga dari Kisah Tanah Jawa yang aku mencoba menyerap energi kepo-kepo di sana Om, berdasarkan digital. Terus Om, apa yang harus kita lakukan? Apalagi teman-teman adik-adik yang masih umur 20, 30-an gitu. Ya. Maksudnya kita kan tadi udah bahas beberapa episode juga untuk mencintai sejarah, tapi kondisi kita juga seperti ini, masih terbatas. Mungkin Om Hao ada bisikan atau misalnya dari mbah-mbah yang lain, atau untuk disampaikan dan dikombin selain kebersihan dan yang lain-lain tadi Om Hao, apa sih yang harus generasi muda dan generasi ini lakukan untuk kedepannya? Sebenarnya tetap kita sesuai apa yang sudah digariskan ya Mas, tetap on track ya. Apapun itu, kita jadilah diri kita sendiri, kita kerjakan apa yang semampu kita, amanah, dan juga jika ini bisa kita sharingkan ke banyak orang, ini kan menjadi salah satu amal jariah. Itu pertama itu. Yang kedua, sebagai generasi muda kita tetap harus ingat pesan Presiden Soekarno, jas merah, dan sekali-sekali meninggalkan sejarah story, karena masa yang besar dapat diruntuhkan ketika generasi mudanya, generasi penerusnya lupakan sejarah leluhur bangsanya. Ya, karena bukan berarti kalau kita belajar sejarah itu tidak bisa move on ya, tetapi dari sejarah kita belajar tentang hari ini dan persiapan untuk masa depan. Jika sejarah itu kelam, itu menjadi satu pelajaran dan persiapan. Jika sejarah itu indah ya, baik, menyenangkan, ini yang harus kita teruskan kepada generasi mendatang. Ya, amin amin. Terima kasih Om. Mungkin ada tambahan dari Om Semar? Ya, kalau aku sih bersyukur aja sampai detik ini diberikan kesehatan sih. Sampai akhirnya bisa ketemu dengan Om Hao, semua digerakkan, pasti semua ada maksudnya, semua pasti yang kita hasilkan menjadi berkah. Itu aku gitu aja aku udah seneng, udah bersyukur banget sih. Dex mungkin Anda? Ya, kalau saya, tambahan saya adalah seperti cerita-cerita nenek moyang kita, mangan nggak mangan, yang penting kumpul. Kekerabatan, kekeluargaan lebih penting dari apapun juga. Itu aja dari saya. Itu mungkin dari saya ada. Oh iya, saya juga nggak tahu. Ada kan? Kenapa saya nanya sendiri? Iya. Karena mangan yang penting ngumpul dan tetap mengikuti aturan dari pemerintah sudah jelas, protokol juga, dan harap bersabar kepada saudara-saudara yang nanti belum bisa mudik Om, pasti banyak kerinduan dan kesedihan, cuman kita harus mematuhi dulu ya Om ya, protokol kesehatan. Karena kita harus menyimpan rasa rindu, karena rasa rindu menggebu belum tentu menyimpan rasa senang bagi kita. Bisa jadi ini justru membawa bahaya kepada orang yang kita kasihi.
Ya, Itu itu pesannya. Betul. Jadi buat kalian yang sering-sering dikit-dikit rindu, kalian telisik dulu. Itu menjadi bahaya untuk Anda. Ya, soalnya sekarang dikit-dikit rindu, Om. Iya Mas. Iya, seperti anak-anak Om kadang Om Iya. sering rindu. Nah, yang kita pengen tahu ada pelet apa sih Om? Oh, nggak ada. Susunya mungkin. Susu ini kayaknya. Susu time. Nyusu time iki ya, Om Hao. Jadi kalau di Rogo Sukmo susu tuh banyak semua dilihat. Semua dibahas. Semua dibahas. Ini dari Kiadek atau Om Semar ada, sebelum kita mengakhiri, aku tidak mau mengakhiri sebenarnya, cuman waktu juga yang misalnya kita ada yang ingin disampaikan bersama ke Om Hao atau dari Kiadek. yang mau saya sampaikan adalah rasa terima kasih yang sebesar-besarnya pada Om Hao dari Kisah Tanah Jawa untuk mampir ke kami dan bisa berbagi cerita, berbagi ilmu kepada kami yang bermanfaat untuk kami dan penonton di channel kami. Iya. Salam Rahayu, Salam Rahayu sama-sama. Begitu pula dengan saya mewakili teman-teman juga. Terima kasih Mas atas pertemuan pada malam hari ini. Kita belum lama bertemu tapi serasa sudah bertemu sangat lama. Iya, betul. Jadi ini memang kehendak Yang Maha Kuasa dan arahan para leluhur, para pendahulu kita dahulu. Memang waktunya hari ini untuk kita bertemu semua, dan kita tidak hanya berhenti pada hari ini, pada malam ini, tapi akan berlanjut seterusnya, akan bertemu seterusnya untuk tujuan yang baik kepada bangsa dan negara. Amin ya Allah. Udah. Speechless ya. Udah merinding ngomong tadi. Aku pengen nangis, pengen meluk Om Hao, cuma nggak enak. Social distancing, gosip. Apalagi Om Hao, aduh, lagi jomblo lagi kan. Om Hao dikabarkan dengan seorang pria dari Bekasi. Jangan aneh-aneh. Terima kasih Om Hao, dan terima kasih semua, terima kasih alam semesta, terima kasih Allah, terima kasih tim yang telah bertugas. Ada Mas Topik, Mas Ricky di ujung sana, dan spesial hari ini ada Mas Adira dari Jogja, Putra Jogja untuk menemani kita menghiasi dan mengobati kehausan kita hari ini. Terima kasih Mas Adira. Sebagai penutup, Mas Adira akan nembang lagu. Oh enggak ya, kaget, jangan, nanti aja. Jangan kagetan gitu dong. Dan di akhir acara seperti biasa kita ada kuis. Silakan Kiadek. Nggak ada juga, aduh, gimana sih ini biar menarik, engagementnya biar nggak ada ya. Belum nanti akan mendapatkan susu dari Om Hao. Ada? Enggak. Belum ya Om ya. Aduh, nggak ada hadiah nih, kacang. Yang penting ngumpul dengan keluarga tercinta, dengan keluarga di rumah, tetap jaga kebersihan. Dan jujur saya juga lo nggak mau selesai dari tadi. Iya ya, nggak mau selesai, kelihatan ya, memperlambat tempo saya. Iya, tapi harus diakhiri karena manusia kan nggak pernah puas ya, Mas Semar. Semar. Salah mulu ya. Hampir. Terima kasih buat Om Hao sebagai sama-sama salah satu guru digitalku, Om. Kita semuanya belajar bersama-sama. Iya Om Hao. Bertukar pengalaman bersama-sama. Iya. Karena sejatinya sebagai manusia itu untuk tetap terus belajar, karena tidak ada kata terlambat untuk belajar. Siap Om Hao. Dan satu hal, setelah aku pulang dari Jogja dan ke Jakarta, yang ingin aku lakukan pelajaran dari Om Hao adalah membuat soda susu. Itu karena itu adalah awal dari kegembiraan. Terima kasih. Jika kalian suka, boleh di like, komen, dan di subscribe. Boleh dinyalakan loncengnya. Dan jangan lupa untuk subscribe juga Kisah Tanah Jawa pastinya. Dan juga channel-channel lain yang memang kalian suka dan mendukung kebangkitan dari bangsa Indonesia. Asik, keren banget. Dan di follow juga Instagramnya. Om Hao lagi rehat dulu sebentar. Instagramnya. Dan ada Instagramnya Kiadek di mana Ki? Di @kiadek. KIAD. Iya, KIADK. Ada 5 lagi. Ada 5 nggak? Oh 5. Ada lupa. Nah ya gitu. Ada banyak. Kalau Om Semar di mana? @OOM Semar. Om Semar. Dan saya ada di @brodits. Jadi terima kasih seluruhnya, semesta, sadayana, sadulur,
yang menonton juga teman-teman Metafisika, terima kasih. Kesini Telah. tadi. Jangan gitu. Saya mau berpisah ya. Oh iya, 12:30 gitu ya. Malah makin ramai setengah Iya. Oh iya. Oleh karena itu kita akan melakukan penelusuran. Enggak. Panjang terus. Jadi akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didra Rasid. Saya Om Semar. Saya Aki Ate. Ya, saya Omau, Mugio Tarsa Pinaringan Rahayu, Sagung Dumadi. Noto benu di pemuti, noto liat benora kualat, noto rasa benora ciloko, noto pola benora salah. Aja do me, aja do me, aja do me, aja do me, aja do me.